Oke ini karena tadi udah disebutin nih acaranya semua, daripada nunggu lama-lama, kami undang Bu Ratna Sari Dewi sebagai Kepala Laboratorium untuk memberikan sambutan dan perkenalan Laboratorium EPSK. Bu Ratna, the Zoom is yours. Makasih Daniel dan Mega. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget. Ini Sabtu pagi, waktunya mager. Ini enak banget, apalagi dari nugas semalaman. Ini sebenarnya waktu yang cocok untuk mager seharian gitu ya. Tapi teman-teman ngasih mau kumpul-kumpul bareng sama Lab EPSK ya untuk hari ini. Acaranya adalah HUFOS talk show gitu ya, HUFOS talk show. Sebenarnya minggu lalu juga ada ya kegiatan summer program, dan kebetulan kita juga dapat tugas gitu ya dari departemen untuk subsectionnya di bidang ergonomi dan human factors, dan kemudian kita juga sedikit banyak ada topik UI UX juga. Tapi hari ini kita akan ketemu dengan salah satu alumni kita gitu, Mbak Hani. Berapa tahun yang lalu ya Mbak Hani ya, baru lulus ya. Jadi ini bisa dibilang boleh lah ya beberapa tahun gitu ya, bukan fresh grade juga ya, beberapa tahun. Ini akan cerita-cerita tentang aplikasinya UI UX itu di di tempat Mbak Ani bekerja gitu ya. Jadi nanti ini sebuah kesempatan yang sangat baik ya menurut saya gitu. Kalau boleh cerita sedikit, UI UX itu lagi booming teman-teman. Jadi banyak banget gitu ya kalau kita lihat cerita-cerita dari alumni-alumni kalau yang dapat kerja gitu ya, yang dapat kerja cepat gitu ya, salah satu bidang yang banyak lowongan kerjaannya lah gitu ya sekarang gitu. Jadi saya rasa ini bisa menjadi kesempatan bagus ya buat teman-teman untuk semakin tahu kayak gimana sih UI UX di perusahaan, dan juga dalam kaitannya nanti tentang produk ya, product development. Oke, sebelum ngobrolin yang asik-asik tadi, saya minta izin untuk kembali memperkenalkan ya tentang lab ya, lab EPSK. Dan lihat di sini juga ada Bapak Ibu kolega. Terima kasih atas kehadirannya, dan teman-teman yang dari di luar ITS yang juga bersedia bergabung ngobrol-ngobrol pagi ini bersama-sama kita. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin untuk berbagi sedikit, menceritakan tentang laboratorium ergonomi dan perancangan sistem kerja. Oke. Oke. Ya, ini ada videonya, kita putar aja ya, kita agak longer ya. Mungkin sebagian sudah pernah melihatnya. Imagine it's Mohon maaf, suaranya terdengar nggak videonya? Terdengar ya? Terdengar, Bu Ratna. a Sunday morning and you've planned to go for a long, relaxing day. Just stay at home and listen to some podcasts. But ding, your friend's calling. Hello Laura, by the way, can you find that final project we scrapped 3 years ago? You and me worked on it, remember? I really need those files, please. It's on your laptop. Then you open your laptop and it turns out that you forgot that file name. You waste your days searching through old files and get nothing. It's not that you're not smart, but maybe you just don't act smart. It's normal, but we can solve that
with a better storage system. And it is one of many cases which will be discussed in the study of human factors. Welcome to the Ergonomics and Work System Design Laboratory, Industrial and System Engineering Department, IETS. Our lab focuses on conducting teaching, research activities, and community services in the field of ergonomics or human factors, and occupational health, also in safety engineering. So you can learn about things concerned with the understanding of interaction among humans and other elements of a system that applies theory, principles, data, and methods, which is important to enhance system performance. Overall, there are a total of 4 compulsory courses and 8 elective courses within this lab. Strengthened by lecturers with high levels of integrity and competitiveness, our laboratory is ready to help related parties in exploring more about the world of human factors both on education and research programs. Not only lecturers, if you have any questions or problems to be discussed regarding human factors, our lab's assistants are ready to help. Furthermore, to assist the best learning experience, we provide you with interactive tools, equipment, and many other facilities which you can delve into. But remember, it all depends on you. As you're the chef, you can cook whatever you want in this big kitchen of curiosity. Other than doing laboratory activities as usual, from scientific discussion to devotion of society, we also held several events like ErgoCamp, Brownie Day, Industrial Design Exhibition, Improvement Competition, and Exhibition. All in all, loads of achievements we've got so far will be a whip of spirit for us to continue to innovate in order to achieve our vision and benefit others. Isn't money, it's your time and freedom. So free your mind from worries, use your time wisely to visit Ergonomics and Work System Design Laboratory. Oke, makasih banyak ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah profil dari lab FSK, video profilnya. Saya akan coba elaborasi lebih lanjut sedikit begitu ya terkait beberapa hal gitu ya di lab FPSK. Jadi yang pertama dimulai dari struktur organisasi, dosen, asisten, dan laboran. Jadi kalau di lab FPSK ini ketuanya gitu ya, ada kepala laboratorium yang berperan juga sebagai ketua rumpun mata kuliah. Artinya kalau di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS itu kan menganut namanya lab based education ya.
lab-based education, which is sebenarnya artinya semua mata kuliah yang diajarkan untuk anak S1 itu pasti menginduk di salah satu lab gitu, atau general studies ya, ada beberapa mata kuliah seperti PTSI itu masuknya ke general studies. Cuman umumnya semua mata kuliah yang di TI, teknik industri, di prodi TI S1 itu khususnya dia akan selalu menginduk di atau dibina di laboratorium tertentu. Jadi kepala laboratorium itu berperan sebagai ketua rukun mata kuliah. Nah, di dalamnya nanti ada koordinator mata kuliah, yaitu Bapak dosen yang bertugas gitu ya untuk beberapa mata kuliah. Nah, kemudian nanti di bawahnya lagi ada di dalam koordinasi ini ada asisten laboratorium, biasanya umumnya mahasiswa S1 dan S2, dan ada laboran. Nah, ini beberapa semua ya, semua anggota lab EPSK ada Pak Sri Tomo Wisnu Subroto. Beliau memiliki keahlian di bidang ergonomi industri, teknik tata cara kerja, ergonomi K3 atau ergo safety, perancangan fasilitas. Kemudian saya sendiri, saya human factors ergonomik ya, secara umum bidangnya ada interaction design, desain produk dan usability analysis, dan juga K3. Kemudian Bu Diah Santi Dewi, ini beliau banyak risetnya dan juga mengajar di bidang perancangan produk ya. Jadi faktor manusia dalam perancangan produk dan jasa, kemudian faktor manusia pada sistem kerja industri K3, dan juga ada biaya produk dan jasa. Kemudian Bu Ani ini di bidang ergonomi industri, faktor manusia dalam sistem kerja industri, dan health and safety engineering. Ini beliau saat ini sedang menempuh S3 di Institut Teknologi Bandung, dan beliau disertasinya ya risetnya terkait tentang transport ergonomics. Kemudian Pak Aditya Sudiarno, ini safety engineering ya, jadi teknik K3, manajemen sistem kesehatan, penilaian beban kerja, penilaian kematangan keselamatan ya, atau safety maturity. Kemudian Pak Arif Rahman, beliau banyak melakukan penelitian terkait budaya korporasi, organizational culture, kemudian reliabilitas manusia, human error, faktor manusia, studi beban kerja, dan produktivitas korporat. Kemudian, kemudian Bu Retno Widianingrum, ini ada beliau risetnya banyak di VR, 3D interface design, interaksi manusia dan komputer, energi ergonomi kognitif, kemudian tools yang beliau banyak pakai itu eye tracking gitu ya, untuk melakukan analisis usabilitas. Dan laborannya ada Mbak Fitri ya, ada Bu Fitri Nuraini. Kemudian kita dibantu sama asisten yang Ciamik Soro ya, kalau orang Surabaya bilang ya, keren-keren ya. Ada Mas Rizky, Mbak Elma, yang angkatan 2019 ya, yang 2019 ada 10 orang ya, ada Mas Rizky atau nama kerennya Mas Ungsang ya, mungkin teman-teman yang di ini hafal ya, Mbak Elma, Mbak Asa, Mas Ama, Mbak Osha, Mbak Tania, Mas Galih, Mbak Nindya, Mbak Cipi, Mbak Syifa, dan Mas Wahyu. Untuk 2020 ini juga ada Mas Faris, ada Mas Stella, ada Mas Salma, ada Mas Atam, ada Mbak Ermi, ada Mbak Mega, ada Mas Daniel, ada Mbak Kamila, dan Mas Fikri. Ya, jadi in total kita ada 20 ya, ada 20 asisten yang keren abis lah gitu ya, yang tiada henti melakukan banyak kegiatan. Oke, nah sedikit tadi sudah disinggung di video, jadi untuk basically tiap lab, tiap laboratorium itu bertugas melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Begitu pula lab FSK. Di bagian pendidikan kita melakukan pengajaran baik mata kuliah S1, S2 maupun S3. Ini teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan beberapa mata kuliah wajib dan pilihan di S1 maupun S2 dan S3. Nah, terus mungkin ada yang kepo ya, apa sih ini HUFOS gitu, nama acara ini juga HUFOS gitu ya. HUFOS itu sebenarnya adalah bidang keilmuan yang dibina, atau secara umum ya, mensummary-kan ya, istilah HUFOS itu mensummary-kan semua bidang keilmuan yang diteliti ya, yang menjadi fokus bahasan di lab FSK gitu. Jadi HUFOS itu kepanjangan dari Human Factors and Occupational Safety and Health Engineering.
Nah, untuk S2 dan S3 itu kita punya namanya konsentrasi ya. Jadi kalau teman-teman kalau untuk S1 kita nggak punya konsentrasi gitu, nggak ada spesifikasi. Mungkin spesifikasinya nanti kalau udah ngambil TA ya biasanya topiknya gitu sesuai dengan topik. Kalau mengambil dosen pembimbing di Bapak Ibu dosen di lab EPSK barangkali risetnya kurang lebih nanti TA-nya akan terkait dengan ergonomics gitu ya, atau human factors atau safety gitu ya. Nah itu. Nah kalau S2, S3 itu sudah ada konsentrasinya di risetnya memang sudah spesifik. Nah itu kita nama HUFOS ini juga menjadi nama konsentrasi ya dari S2 dan S3. Nah, nanti HUFOS akan lebih lanjut lagi akan terlihat itu di penelitian gitu. Jadi kalau kita ibaratkan gitu ya seperti bunga gitu. Jadi riset area di lab PPSK ini ada HUFOS ini gitu. Nah, si HUFOS ini apabila kita bagi lebih lanjut, ini ada topik-topiknya itu ada metaverse. Ini saya langsung ini ya karena tiap topik ini juga dikembangin lagi ya. Jadi ada metaverse gitu. Kalau metaverse itu topik ada virtual reality, augmented reality, mixed reality itu adalah hal-hal yang dikaji di di topik metaverse. Kemudian produk service design dan development. Nah ini kita lagi ngembangin beberapa riset terkait produk for spatial population and purposes, ergonomic testing devices, tools dan framework. Jadi idenya adalah kita tuh kalau mau melakukan analisis ergonomi, pengetesan ergonomi itu harapannya kita bikin alatnya sendiri gitu. Kita nggak tergantung ke perusahaan gitu, harus impor gitu. Jadi ini cukup banyak gitu ya beberapa penelitian TA terdahulu itu yang mengembangkan alat ukur itu gitu. Kemudian digital assets. Nah, ini untuk support ke metaverse dan juga untuk yang lain gitu ya. Bidang yang lain ini kita juga lagi ngembangin digital assets gitu, mendesain aset-aset digital gitu. Kemudian produk with IoT teknologi. Jadi kita kembangkan produk-produk yang ada kaitannya dengan Internet of Things gitu. Kemudian di interaction design dan evaluations itu kita bicara ada UI UX, user interface, user experience, customer experience (CX), kemudian big data on human information, big data on human information, kemudian human performance and usability evaluations gitu. Nah, itu ada topik-topik di bidang interaction design dan evaluations. Ergonomic of complex system itu ada macroergonomics mungkin ya, kalau yang sudah yang ikut Ergin di pertemuan awal itu ada kan ergonomi itu bagi 3 gitu, salah satunya macroergonomics. Nah, ini ergonomics for complex system itu juga masuk, itu ada organizational performance, termasuk organizational culture, human experience management system, itu masuk ke topik-topik ergonomics of complex system. Kemudian human modeling simulation, ini juga banyak riset di sini, ada agent based modeling, misalkan pakai agent based modeling untuk on human factors issue, kemudian motion and behavior captures, kita kebetulan punya alat ya, ada motion captures gitu, itu juga bisa dimanfaatkan. Dynamic system simulation on human factors. Nah, itu juga masuk di human modeling and simulation. Kemudian work system design, ada workstation modeling and simulation, workload analysis, facility layout design, itu topik-topiknya. Kemudian yang last but not least ya, di occupational health and safety, ini ada topik-topik terbaru, ini ada safety resilience gitu ya, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar, ada safety 1 versus safety 2, itu udah menjadi bahasan yang cukup intens ya di beberapa riset di lab kita. Kemudian ada safety risk evaluation, safety culture implementation atau transformation, gimana sih sebuah perusahaan itu mereformasi safety culture ya, budaya safety di perusahaannya, kemudian transportation safety, kemudian proses safety, itu juga yang kita kaji. Jadi ini mungkin ya kalau pingin agak-agak ambis gitu ya, kepikiran gue mau TA apa ntar gitu ya. Kalau yang buat anak TI ITS ya, ntar tinggal dipilih-pilih aja gitu ya kalau mau gitu ya. Boleh tinggal dipilih-pilih aja, ntar tinggal dicari nih, ini dikembangin aja, ini udah dikasih kalau tertarik ya di lab EPSK ini kita lagi nggak ke sana gitu, tinggal dicari aja ini jadi keywordnya untuk dikembangin.
dikembangkan lebih lanjut. Ya, untuk dari Bapak Ibu, kolega dan teman-teman lain, ini kita sangat terbuka untuk kolaborasi. Bapak Ibu jadi monggo kita bisa melakukan riset bersama barangkali apabila bisa dimungkinkan kita untuk berkolaborasi. Nah, jadi itu ceritanya HUFOS itu ya. Oke, kemudian riset collaboration itu kita juga coba kita merasakan dampaknya kalau kita meneliti sendiri itu ibaratnya ke dalam katak dalam tempurung ya. Kita harus selalu evolve gitu ya. Kita harus selalu berkembang, selalu bertanya, selalu berkolaborasi. Itu akan membuat kita akan melompat gitu ya lebih tinggi. Jadi kita juga melakukan kolaborasi dengan beberapa peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Dari dalam negeri yang recently ya, ini dengan Universitas Brawijaya, ini saat ini Pak Adit ya sedang ada kolaborasi. Kemudian saya juga ada beberapa riset gitu ya dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, tetangga kita ya. Kalau di ITS tetanggaan di sebelahan. Kemudian ini yang baru diinisiasi dengan University of Malaya (UM). Jadi mungkin kalau teman-teman familiar, ini termasuk salah satu university yang lumayan yang prestisius ya di Malaysia. Kemudian Monash University di Australia, Mapua University di Filipina, kemudian NTUST di Taiwan. Jadi kita juga ada riset kolaborasi. Oke, kemudian buah dari riset itu biasanya kan bentuknya publikasi ya, ada beberapa paper dan paper seminar dan jurnal gitu ya yang telah dibuahkan gitu ya dengan adanya berbagai penelitian di lab FPSK. Cukup banyak, nanti detailnya bisa dilihat di profil masing-masing dosen. Ini ada di websitenya, di linknya di sini, nanti bisa dilihat list publikasi yang dihasilkan dari masing-masing Bapak Ibu dosen. Oke, kemudian di pengabdian masyarakat kita juga cukup aktif ya, tiap tahun kita juga melakukan kegiatan, partnernya banyak, baik BUMN, perusahaan swasta, maupun juga UMKM, dan juga semacam lembaga NGO ya, LSM begitu ya. Jadi topik-topik yang banyak kita bahas biasanya yang banyak permintaan ya kalau dari industri itu biasanya safety culture itu lumayan banyak, workload analysis itu juga lumayan banyak. Kemudian kalau dengan UMKM itu product design and development, kemudian juga sistem kerja gitu ya, work system design gitu. Itu juga lumayan banyak yang kolaborasi kita dengan pihak-pihak tersebut. Oke, kemudian alat lab yang bisa dimanfaatkan, ini ada kita coba tiap tahun melakukan update ya dengan alat-alat lab terbaru yang memungkinkan ya, karena biasanya alat lab kembali ya tadi ya, terkait alat lab itu kadang mahal ya, jadi nggak selalu bisa kita update begitu ya, tapi kita upayakan apa yang ada di lab itu ya termasuk lumayan state of the art lah gitu ya. Jadi setidaknya paper-paper penelitian terbaru yang publish itu juga menggunakan alat yang kurang lebih sama dengan apa yang kita punya di lab gitu ya. Jadi kita punya electroencephalogram, ada eye tracker, ada motion capture, kemudian ada virtual reality devices gitu. Kemudian ada 3D printing juga, kursi antropometri juga kita update jadi yang lebih baru begitu, dan treadmill, head monitor, dan masih banyak lagi ya, ada beberapa lagi, ada banyak lagi. Monggo silahkan nanti bisa berkunjung ke lab FPSK ITS gitu untuk bisa melihat, dan juga nanti kita coba jajaki barangkali bisa berkolaborasi. Dan juga monggo teman-teman nanti kalau yang dari ITS terutama kalau mau ngambil TA gitu ya, bisa dilihat deh alat-alat lab di FPSK, mungkin ada yang bisa dimanfaatkan untuk TA-nya. Nah, ini terkait kegiatan laboratorium EPSK. Jadi ini coba saya summary-kan gitu ya. Kayak tadi saya asisten EPSK ini sangat inilah TOP lah untuk bikin acara. Jadi banyak banget. Nah, ini sekarang saya summary-kan supaya bisa tahu gitu ya teman-teman, mungkin bisa mengikuti berbagai kegiatan di kita. Oke, yang pertama gitu ya, ini solid untuk soliditas internal, punya kegiatan internalisasi ya. AKA jalan-jalan ya, biasanya ya jalan-jalan makan bareng gitu ya, mungkin itu banyak di kegiatan internal asisten. Kemudian juga benchmarking, kita juga belajar ke kampus
Selain di Indonesia, kita pernah ke Gajah Mada, kemudian kita pernah ke secara online, online dan offline ya, kita ke mana Undip ya, kita pernah ke Undip, kemudian juga ke beberapa perusahaan. Kemudian juga di internal asisten sendiri juga tetap belajar begitu ya, jadi mereka ada kegiatan upgrading. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah ICE, Improvement and Competition Exhibition. Ini eksibisi yang atau pameran yang ditujukan di akhir mata kuliah Teknik Tata Cara dan Pengukuran Kerja ya. Jadi biasanya di sini ada kompetisi improvement dan juga ada kuliah tamu. Begitu juga dengan Binova atau Bazaar of Innovation. Ini adalah exhibition untuk produk akhir dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, dan biasanya digabungkan dengan beberapa mata kuliah lain dari Labmansis dan dari PSMI. Oke, kemudian ada open house dan brownie day. Kapan ya kita lakukannya? Bulan lalu ya kayaknya ya. Bulan lalu. Ya, bulan lalu. Ini juga kalau sebelumnya itu karena pandemi kita lakukan online. Bulan lalu tuh kita bisa melakukan secara offline dan seru banget gitu ya. Atensinya banyak banget yang lumayan datang sampai malam ya. Kita sampai jam berapa? Jam 8 malam itu masih ramai. Kemudian ada Amuk Tagala untuk rekrutmen asisten. Kemudian nih guest lecture-nya lumayan banyak, ada guest lecture dan general lecture ya. Guest lecture biasanya pembicara dari luar ITS, general lectures biasanya pembicaranya dari internal ITS, general lecture-nya ada Pak Momo biasanya, kemudian kalau guest lecture-nya dari ya expert ya, baik akademisi maupun praktisi di dalam dan luar negeri. Nah, yang ini terakhir yang baru muncul, ini adalah Hufos Talk Show. Ini adalah first edition hari ini. Jadi saya excited banget gitu ya. Ini adalah kalau apa bedanya ya gitu. Kalau guest lecture sama general lectures tuh biasanya inisiasinya dari dosen ya. Karena biasanya ini mata kuliah ini tuh sesi guest lecture sama general lectures itu menginduk di mata kuliah tertentu. Nah, tapi kalau yang Hufos Talk Show hari ini tuh beneran inisiasinya ini dari teman-teman asisten gitu. Jadi untuk pingin ngenalin kegiatan lab kita itu lebih luas lagi gitu. Jadi saya sangat menyambut baik gitu ya acara ini. Semoga bisa memberikan kemanfaatan gitu ya, dan semakin mengokohkan gitu branding lab FSK dan Hufos sebagai bidang keilmuan yang dibina ini semakin dikenal begitu. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak. Itu profil dari lab dan juga mungkin cerita sedikit itu Hufos dari mana gitu ya. Nah, kita sangat welcome dan sangat berharap gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua bisa memfollow akun-akun sosial media kita, karena kita juga cukup aktif di sana. Silahkan bisa dicatat akun-akun sosial media kita mulai dari Instagram, YouTube, LinkedIn, maupun juga di Facebook. Begitu, sedikit atau banyak ya, lumayan panjang juga sih saya ngobrolnya ternyata. Terima kasih banyak atas perhatiannya, selamat mengikuti acara hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Mbak Hani yang sudah bersedia untuk berbagi pagi ini. Saya kembalikan ke Mega dan Daniel. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Ratna atas sambutan dan perkenalan laboratorium FSK yang sangat lengkap dan detail ya. Oke, aku mau ngingetin nih untuk teman-teman, jangan lupa untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia, rename nama, dan jangan lupa untuk mute mikrofon dan diharapkan mengikuti kegiatan IFOS hari ini dengan baik. Oke, selanjutnya aku ingin memperkenalkan nih speaker kita yang paling keren pada hari ini. Sebelumnya, aku mau sapa dulu nih. Halo Kak Hani. Halo. Kak, apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, semoga sehat selalu ya Kak. Mungkin ada panitia yang bisa share screen. Oke, jadi yang kalian belum tahu nih, Kak Hani ini adalah seorang UI researchers yang memiliki pengalaman yang gak kalah keren nih. Kak Hani sekarang bekerja di IDN Media, menjadi UX Research Associate, dan pernah bekerja di Lingotalk, Relief, dan Garuda Indonesia Airlines sebagai Acquisition and Aircraft Management Intern.
Dan di sini aku harap teman-teman bisa menggali knowledge yang banyak sebanyak-banyaknya dalam acara hari ini, karena kita udah undang speaker yang udah keren nih. Oke, tanpa without further ado, selanjutnya langsung aja kita masuk ke materi bersama Kak Hani. And Kak Hani, the Zoom completely yours. Oke, thank you Daniel. Oke, ini aku masih bisa share screen ya? Sorry. Bisa kah? Mungkin boleh dicoba lagi. Nice. Thank you, Kak. Oke. Wah, ternyata ini pertama kali ya ada HIPOS ya. Wow, agak deg-degan jadinya nih. Oke, kalau gitu mungkin selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya aku ngucapin makasih dulu nih ke Bu Ratna dan juga ke teman-teman Lab PPSK gitu ya yang udah ngasih kesempatan untuk sharing di sini. Mungkin again perkenalkan lagi, saya Hani. Saya sekarang kerja sebagai UX researcher di salah satu online media company di IDN Media, atau mungkin teman-teman lebih familiar sama IDN Times gitu ya. Jadi hari ini saya mau sharing nih tentang ilmu yang saya punya atau mungkin pengalaman saya gitu di bidang UX research. Mudah-mudahan mungkin apa yang saya share hari ini itu bisa jadi bisa berguna gitu buat teman-teman ke depannya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih soal UX research, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama istilah UI UX itu apa. Oke, mungkin secara singkatnya untuk teman-teman yang belum tahu, UI itu adalah singkatan dari user interface, sedangkan UX itu adalah user experience. Bedanya apa? Bedanya adalah UI ini tuh adalah suatu tampilan gitu yang bisa kita lihat secara visual. Sesimpel kayak misalnya gelas ini, atau mungkin kayak keyboard laptop yang ada di depan teman-teman gitu, atau mungkin kayak ATM gitu. Itu adalah sebuah bentuk user interface. Sedangkan user experience itu bisa dikategorikan sebagai perasaan atau kayak persepsi yang muncul ketika kita menggunakan suatu user interface gitu ya. Contoh misalnya kalau di gambar ini dari secara UI itu bagus nih gitu kan, lucu. Tapi begitu dipakai si orangnya ini kesel nih gara-gara gelasnya itu nyolok mata gitu kan. Berarti user experience yang muncul adalah perasaan kesal karena nyakitin gitu kan begitu dipakai. Singkatnya itu seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih, UI UX itu kalau di dunia kerja atau di industri tech atau industri apapun gitu ya, itu role-nya tuh banyak. UI UX tuh ada dibagi lagi jadi UX writer, terus ada UI designer, terus ada UX designer, ada juga UX researcher. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas secara detail itu lebih ke tentang UX research. Oke, nah ini sekarang mungkin saya mau cerita dulu nih. Saya tuh ingat banget dulu waktu awal keterima kerja gitu ya, saya tuh ditanya gitu sama orang tua saya. Pasti kan kepo dong, anaknya tuh kerja apa sih sebenarnya gitu kan. Nah akhirnya di situ saya tuh mulai mikir kayak kalimat apa ya yang sekiranya tuh bisa saya pakai untuk ngejelasin kerjaan saya itu apa sih sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain bisa ngena gitu loh jawabannya, dalam artian yang jawabannya nggak terlalu teknikal, nggak terlalu teknis, tapi itu bisa dicerna dengan baik dan bisa dipahami dengan baik gitu. Biar orang tua saya itu punya gambaran sebenarnya anaknya tuh kerja apa gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu saya bilang kalau saya ini adalah sebagai researcher, saya ini peneliti gitu. Terus ditanyain lagi tuh meneliti apa gitu kan. Terus saya bilang saya itu meneliti sebuah aplikasi. Gitu. Jadi saya ngebantuin pengguna untuk untuk bisa merasa lebih nyaman atau mungkin pengalamannya bisa lebih menyenangkan gitu ketika menggunakan aplikasi tersebut gitu. Nah, mungkin jawaban ini mungkin kesannya sederhana ya, tapi kalau misalnya kita lihat lebih deep, lebih dalam, itu ternyata artinya tuh deep loh, gitu. Karena memang itu adalah goal utama dari UX research, gitu. Di mana kita tuh berusaha untuk memahami gitu kebiasaan orang tuh seperti apa, kebutuhannya seperti apa, terus motivasi dalam menggunakan aplikasi itu gimana, bahkan frustration-nya atau mungkin pain point-nya dia ketika menggunakan aplikasi, website, atau suatu produk digital itu kayak gimana gitu. Nah, jadi dari hal-hal ini kita tuh bisa simpulin gitu, kayak insight-insight ini bisa kita gunakan untuk jadi dasar improvement produk kita gitu, biar kedepannya itu bisa lebih baik, terus bisa lebih diterima juga gitu sama user gitu. Jadi kalau misalkan bicara tentang what is UX research, ini adalah core-nya dari UX research. Gitu.
Oke, nah mungkin untuk ngasih gambaran gitu, kenapa sih UX research itu penting gitu kan? Mungkin kita bisa coba lihat gambar yang sebelah kiri dulu gitu. Jadi orang yang di depan, yang poni depan itu kayak Park Seo Joon gitu ya di Taiwan Class. Jadi dia itu ceritanya sebagai UI designer. Nah, ketika UI designer itu ngedesain suatu tampilan, terus misalnya udah selesai dan dipresentasikan ke stakeholder gitu ya, biasanya stakeholder itu bakal ngasih beberapa feedback, bakal ngasih beberapa inputan gitu. Kayak misalnya, ini mungkin bagusan kalau button-nya itu diganti deh warnanya biar nggak terlalu mencolok gitu, atau kayak misalnya section ini mungkin bagusnya ditaruh di homepage aja nih biar usernya tuh lebih aware dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau desain ini tuh langsung direvisi sama UI designer, terus langsung dirilis gitu tanpa ada proses research dulu, begitu produknya launch, itu pasti bakal banyak banget gitu, komplain dari user, itu pasti banget gitu. Kenapa? Karena gimana-gimana stakeholder ini bukan sebagai end user gitu gampangnya. Terus coba kalau lihat gambar yang kanan itu ini tuh adalah kondisi di mana kita tuh ngobrol dulu nih sama real user. Atau kita tes dulu prototype kita, desain kita gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat apakah sebenarnya ketika mereka berinteraksi dengan aplikasi kita, itu mereka tuh bisa berinteraksi dengan baik nggak sih? Atau justru ada hal yang membuat mereka tuh bingung gitu, ada hal yang membuat mereka tersendat ketika berinteraksi dengan aplikasi itu misalnya. Kalau misalnya ada, kita bisa tanya lagi, apa sih yang bikin mereka bingung, terus ekspektasinya tuh sebenarnya gimana sih gitu. Jadi dari situ kita bisa improve desain kita sesuai dengan mental modelnya user gitu, sehingga pada akhirnya produk kita tuh bisa lebih bisa lebih sesuai dengan user perceive-nya seperti apa, dan desainnya tuh bisa lebih intuitif juga gitu untuk mereka. Nah, di sini kita bisa nyimpul ini kalau pure assumptions atau asumsi itu tuh bukan fondasi yang baik gitu untuk membuat sebuah produk gitu. Dan produk yang baik itu yang melibatkan research insights dan juga data. Jadi itulah kenapa research itu penting gitu. Kenapa kita harus melakukan user research terlebih dahulu. Oke, nah berarti apa sih sebenarnya gitu ya yang dilakukan sama UX researcher gitu. Sebenarnya tuh kerjanya ngapain sih gitu. Nah, kalau secara garis besar ini tuh adalah day to day-nya yang dilakukan oleh UX researcher. Tapi sebelum masuk ke ini semua, biasanya kita tuh bakal dapat research request dari stakeholder, entah dari product manager, entah dari tim bisnis gitu. Biasanya mereka kayak misalnya ngomong gitu ke kita, kan kayaknya kita butuh deh research soal ini gitu misalnya. Nah, setelah itu baru deh kita tuh diskusi sama mereka, sama stakeholder gitu. Jadi nanti kita bisa di discussion itu kita bahas lebih detail kayak kebutuhan research-nya itu seperti apa, terus kemudian kita juga bisa mulai bikin research plan ketika hasil diskusinya sudah clear, terus kemudian kita mulai ngelakuin research-nya, kita ambil data, dan yang terakhir kita ngelakuin analisis sama reporting ke stakeholder gitu. Nah, ini akan saya bahas satu persatu di slide selanjutnya. Oke, nah waktu pertama kali alignment atau meeting sama stakeholder gitu ya, as a researcher, kita tuh harus make sure tentang poin-poin ini. Yang pertama, kita harus tahu produknya ini apa nih yang mau di-research. Misal kita contoh pakai aplikasi Grab gitu ya. Di Grab ini kan servisnya banyak ya, ada Grab Car, ada Grab Bike, ada Grab Mart, Grab Express, Grab Food, dan sebagainya gitu kan. Nah, kita harus tahu nih, misalnya di aplikasi Grab, kita mau fokus ke servis yang mana gitu, servis yang mana yang mau di-research. Ini tuh nanti akan membantu kita untuk gitu. Oke, berarti scope research kita itu akan sedemikian gitu besarnya gitu ya. Terus selanjutnya adalah who are the users. Ini juga setelah kita tahu produknya apa, kita bisa clarify nih ke stakeholder. Sebenarnya usernya itu siapa sih gitu. Karena bisa jadi service misalnya pengguna Grab Food sama pengguna Grab Express itu mungkin beda gitu misalnya usernya. Nah, jadi kita harus memastikan siapa nih usernya. Jadi dari situ nanti kita bakalan bisa tahu segmentasi research kita itu mau kemana kayak gitu. Terus kemudian what do you want to know and why. Nah, ini nih sebuah research itu harus ada objektif karena
Kalau misalnya enggak, bisa jadi nanti research kita tuh bakal ngelebar kemana-mana gitu. Dan kalau udah ngelebar, nanti kita sendiri yang pusing gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya kita tuh mau dapetin apa sih di research ini gitu. Jadi harus banget ada objektif. Selanjutnya ada when do you need the result gitu. Nah, tentang timeline ini tuh juga penting ya buat didiskusikan di awal juga gitu. Karena kita as a researcher itu punya keterbatasan gitu, kita punya kapabilitas. Atau mungkin bisa juga case-nya tuh ketika misalnya research request yang masuk itu nggak cuma satu nih, tapi berbarengan gitu. Misalnya dari 2 service yang beda itu research request ke kita langsung masuk secara bersamaan gitu. Jadinya kan kita harus melakukan prioritization gitu kan. Nah, salah satu cara untuk kita menentukan prioritization itu adalah consider dari sisi timeline-nya gitu. Terus kemudian juga ada what will you do with the result. Nah, ini juga of course penting ya untuk ditanyain ke ke stakeholder gitu di awal ketika dapat research request. Karena kita juga perlu tahu hasil research ini tuh rencananya akan dipakai untuk apa sih gitu. Misalnya nanti kita udah research, kita udah ngasih rekomendasi A, B, C, D, E, kira-kira nanti bakal diimplementasikan apa enggak nih gitu. Karena ketika kita research itu kan kita sudah membuang waktu, tenaga, terus pikiran kita juga sudah kita curahkan semuanya ke research itu kan gitu. Jadi ketika hasil research kita nanti itu nggak dipakai gitu ya, cuman kayak tertumpuk bersama hasil-hasil research yang lain gitu, pasti kan rasanya akan cukup menyedihkan ya gitu. Dan kita juga bisa bisa menggunakan tenaga dan waktu kita untuk research lain yang lebih impactful gitu. Dan juga yang terakhir, what do you know now? Nah, kalau yang tadi itu kan what do you want to know? Berarti kita tuh belum tahu dan kita pengen tahu gitu kan. Tapi kalau yang ini itu what do you know now, itu artinya maksudnya lebih ke kita bisa nanya ke tim-tim terkait, misalnya ke tim bisnis gitu ya. Kita bisa nanya kondisi bisnis kita tuh sekarang seperti apa gitu. Jadi nanti dari hasil kondisi existingnya seperti apa, kita bisa adjust research plan-nya atau mungkin rencana research-nya tuh berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini gitu. Oke, terus setelah diskusi dengan stakeholder udah clear gitu ya. Kita bakal langsung start untuk bikin research. Nah, ini tuh adalah ya mulai dari background sampai target grupnya. Mungkin biar lebih kebayang sama pengimplementasinya seperti apa, mungkin kita bisa pakai case dari aplikasi Cookpad gitu. Jadi aplikasi Cookpad ini kan aplikasi masak ya buat ngeliat resep-resep gitu kan. Nah, yang pertama background ini itu adalah dasaran gitu. Kenapa kita harus ngelakuin research? Biasanya kita tuh gabungin data-data dari Google Analytics, dari customer service juga bisa, atau dari hasil market research untuk kita masukkan ke background ini. Misal nih di aplikasi Cookpad ini tuh ada kebutuhan research dan background-nya itu adalah dari hasil A/B test di halaman pembelian resep premium di aplikasi ada penurunan conversion rate 1,5%. Jadi biasanya di aplikasi Cookpad atau di aplikasi masak gitu ya, itu kan biasanya ada artikel atau resep premium. Yang mana resep premium ini user itu harus bayar entah berupa subscription atau dia bisa bayar per resep untuk bisa akses ke resep itu gitu. Nah, di sini case-nya orang-orang atau user yang beli resep premium itu turun nih. Jadi conversion rate-nya tuh turun 1,5%. Nah, conversion rate itu apa? Jadi conversion rate ini tuh adalah jumlah orang yang browsing, dari browsing sampai beli, itu namanya conversion rate gitu. Nah, dari situ kita bisa dapat research objektif nih. Kalau kita tuh mau investigasi kenapa ada penurunan gitu di conversion rate-nya. Kemudian selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis ini tuh adalah asumsi atau dugaan. Misal stakeholder itu punya hipotesis gitu. Kalau mungkin di halaman hasil pencarian section resep premium itu nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi usernya tuh kesusahan buat nemu si resep premium ini gitu. Atau mungkin bisa juga karena secara tampilan thumbnail-nya itu user tuh nggak ngelihat ada perbedaan signifikan antara resep yang premium sama resep yang gratis. Jadi mereka kurang ke-trigger untuk beli resep premium ini misalnya. Nah, 2 poin ini itu bakal kita masukin ke hipotesis gitu. Untuk selanjutnya kita validasi atau invalidasi gitu. Benar nggak sih penurunan conversion rate-nya tuh gara-gara 2 poin ini gitu. Terus kita juga tentu research question.
Jadi research question ini tuh kita breakdown informasi apa yang sudah kita gali gitu berdasarkan hipotesis yang sudah di state di sini. Nah, kalau di case ini kita bisa nulis research question-nya itu yang pertama, apakah resep premium di halaman hasil pencarian itu mudah ditemukan atau enggak? Terus yang kedua, ada nggak sih sebenarnya persepsi eksklusif yang dirasakan ketika user itu ngelihat resep premium? Kalau misalnya nggak ada, mungkin itu jadi penyebab kenapa user tuh nggak mau beli resep premium, gitu kan? Terus sama yang ketiga, kita juga bisa cari tahu soal ada nggak sih sebenarnya hal lain yang kurang oke dari experience-nya user ketika mereka mengakses resep premium, gitu. Nah, dari research question ini, nanti kita bisa nentuin mau pakai metode research yang mana. Terus selanjutnya ada business case. Nah, di business case ini biasanya stakeholder itu punya KPI atau punya business goal gitu yang harus dicapai. Nah, misal kalau di case ini targetnya stakeholder itu adalah mereka pengen naikin lagi conversion rate sebesar 1,5% dengan kalau dikonversikan ke rupiah itu misalnya setara dengan sekian rupiah gitu misalnya. Terus selanjutnya ini ada matrix. Nah, kalau matrix ini tuh tujuannya untuk ngukur research output kita. Jadi ini tuh bisa juga untuk ngelihat research kita tuh sebenarnya hasilnya se-impactful apa sih gitu. Di sini ada 3 aspek yang bisa dijadikan acuan, yaitu yang pertama dari aspek usability, ini berkaitan dengan waktu nyelesain task, terus error rate, success rate juga gitu. Terus kalau satisfaction ini berkaitan dengan findability dari suatu fitur, terus ada informativeness, atau bisa juga pakai questionnaire usability yang sudah common banget dipakai gitu, namanya SUS atau System Usability Scale, terus ada juga SAQ atau Single Use Questionnaire gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa explore ya soal questionnaire ini. Terus ada juga effectivity. Ini effectivity kan berkaitan dengan conversion rate yang sudah kita state di sini kan. Gitu. Terus selanjutnya juga ada target group. Nah, target group ini adalah siapa audiens atau siapa user yang akan menggunakan produk kita. Gitu. Di sini misalnya target group yang kita tentukan tuh adalah pengguna aplikasi Cookpad yang beli resep premium di aplikasi, bukan di website gitu misalnya. Oke. Terus selanjutnya, nah setelah kita tentuin nih research plan-nya, kita bisa nentuin metode apa yang bakal kita pakai gitu kan untuk ngambil data. Nah, buat nentuin metode, kita bisa lihat lagi ke research question. Untuk research question yang pertama, soal apakah resep premium di halaman hasil pencarian itu mudah ditemukan apa enggak, ini kita nggak bisa nih untuk langsung nanya ke user kayak, kamu bisa nggak nemuin resep premium gitu di halaman hasil pencarian. Itu kita nggak mungkin nanya kayak gitu, kita nggak mungkin nanya secara gamblang karena hasilnya itu pasti bakalan bias banget. Kenapa? Soalnya yang pertama itu adalah yes or no question, jadi pertanyaan yang sudah sangat leading, dan yang kedua manusia itu berdasarkan pengalaman saya itu mereka ada kecenderungan untuk pengen terlihat pintar gitu. Jadi padahal sebenarnya dia tuh bilangnya mungkin bisa, tapi sebenarnya pas dia coba praktek itu belum tentu bisa gitu. Jadi cara yang bisa kita lakukan tuh adalah dengan minta dia untuk buka aplikasi nih, terus kita minta dia buat interaksi langsung sama aplikasinya gitu, buat nemuin resep premium di halaman hasil search gitu. Nah, cara itu tadi, itu kita sebutnya dengan usability testing gitu. Terus juga untuk research yang kedua sama yang ketiga, soal ada nggak sih persepsi eksklusif yang dirasakan ketika user lihat resep premium, sama ada nggak sih hal lain yang kurang oke dari experience mereka ketika akses resep premium, ini bisa kita gali dari ide interview. Nah, sekarang kita bahas lebih detail nih soal usability testing. Jadi usability testing ini tuh adalah salah satu metode yang common banget dipakai untuk evaluasi usability gitu. Cara ngelakuin usability testing ini adalah kayak kita kasih satu task atau mungkin beberapa task ke user, terus kita minta mereka buat demonstrasiin task itu di suatu aplikasi gitu. Contoh kayak tadi ya, kalau misalnya kita pengen tahu user tuh bisa apa enggak sih nemuin resep premium, itu kita tinggal kasih aja task ke dia kayak misalnya silahkan cari resep premium di aplikasi Cookpad gitu. Nah, di sini kita nanti amati nih proses ketika dia mencet-mencet aplikasi buat ngerjain tasknya tuh gimana.
Misal, untuk nemuin resep premium dari homepage, dia tuh harus klik tombol search dulu, terus dia harus ketik dulu nama resep yang dia mau cari itu apa, terus begitu misalnya udah muncul nih hasil search-nya, baru kita amatin. Bisa nggak nih, dia tuh nemuin section resep premium di situ, gitu. Kalau misalnya dia kelihatan kayak ada gelagat-gelagat yang back and forth ke halaman lain, gitu, atau misalnya ekspresinya tuh kayak yang alisnya mengkerut, kayak yang, kok gini, gitu, atau misalnya dia tiba-tiba nyeletuk kayak, ah di mana sih kok nggak ada gitu. Nah itu berarti kan ada sinyal-sinyal terkait dia tuh ngalamin suatu kendala gitu kan. Nah hal ini yang kita tuh harus follow up di akhir sesi. Kayak misalnya tadi saya lihat Anda sempat bolak-balik ya ke halaman lain. Mungkin boleh diceritain kah kenapa gitu. Nanti dia bakal cerita, oh iya soalnya aku tuh bingung karena aku nggak bisa nemu tombol ini gitu. Itu insight itu yang bakalan kita catat kayak gitu. Nah, jadi kalau pakai Yuti, kita juga jadi bisa tahu pain point-nya user itu apa aja sih selama pakai aplikasi. Gitu. Terus selanjutnya adalah in-depth interview. Nah, kalau in-depth interview ini kita lebih ke ngobrol secara personal gitu sama user. Personal maksudnya nggak cuma langsung berdua doang ya, kadang biasanya ada stakeholder yang join ke sesi in-depth interview, tapi yang ngobrol itu cuma between moderator atau saya dengan si user gitu. Jadi biasanya kita ngobrolnya one on one, terus di in-depth interview ini tuh tujuannya tuh lebih ke minta user buat cerita tentang motivasinya dia, terus perasaannya dia sama kebutuhannya dia terhadap suatu fitur itu kayak gimana. Misal kita minta dia buat cerita soal motivasinya buat beli resep premium tuh apa sih gitu. Atau kalau misalnya user belum pernah beli resep premium, itu kita juga bisa tanya, kenapa sih kok belum pernah beli resep premium gitu, pertimbangannya apa gitu. Nah dari sini kita bakal dapet insight, oh oke, ternyata user ini nggak beli resep premium soalnya mungkin harganya kemahalan gitu misalnya insight-insightnya. Terus sebenarnya ini adalah script atau mungkin susunan skenario yang bisa kita buat untuk usability test atau in-depth interview. Biasanya di awal nih saya tuh bakal ngajak user untuk saling kenalan, terus ngobrol tipis-tipis gitu buat cariin suasana gitu ya. Terus nanti di bagian awal ini tuh juga penting nih buat kita sampaikan ke user kalau Mas atau Mbak, kita di sini tuh tujuannya adalah untuk menguji desain atau tampilannya gitu. Kita di sini nggak bertujuan untuk menguji Masnya kok atau Mbaknya gitu. Jadi di sini boleh santai aja, boleh relax aja. Terus nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh diceritain aja ya bingungnya kenapa gitu. Karena nanti desain ini yang bakal kita benerin gitu. Nah, itu tuh penting banget untuk disampaikan ke user. Karena kalau enggak, somehow tuh biasanya suka ada beberapa user yang jadi ngerasa dia tuh lagi diuji gitu. Akhirnya dia nervous dan jadinya sedikit banyak bakal ngefek ke data kita juga gitu. Terus di sini kita juga bisa tulis task apa aja yang bakal kita kasih ke user. Ini task ini nggak harus satu, bisa lebih dari satu. Kita bisa ngasih beberapa list of task. Cuman biasanya kalau untuk usability test atau in-depth interview itu biasanya saya sih membatasi cuma 1 jam ya sesinya gitu. Jadi biar nggak terlalu fatigue gitu usernya, biar nggak terlalu lelah. Terus di akhir juga kita follow up nih secara detail gitu. Kita misalnya nih waktu mereka lagi ngerjain task, kita ngelihat ada behavior tertentu gitu. Kayak misalnya tadi kita ngelihat ada gelagat-gelagat dia bingung atau gelagat-gelagat dia nggak ngerti gitu ya, atau nggak ngerasa kayak sebel gitu. Itu kita bisa follow up gitu. Tapi follow up-nya juga nggak cukup dengan nanya kayak secara general kayak, Mbak, Mas, tadi kira-kira selama ngerjain tasnya ada kendala kah gitu? Itu nggak cukup dengan kayak gitu, karena most of the time biasanya mereka tuh bakal jawab, oh enggak kok lancar-lancar aja gitu. Padahal sebenarnya dari gelagatnya tuh mereka beda, dari gelagatnya mereka bingung gitu. Nah, jadi memang sebenarnya user itu punya kecenderungan di mana apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan tuh beda. Jadi di sini kita harus jeli, kita harus ngelihat benar-benar observe gitu. Mereka tuh apa yang dilakukan, ekspresinya gimana, gerak-geriknya tuh gimana, tuh kita harus observe dari situ juga. Oke, nah ini tadi kan kita udah bahas soal metode usability test sama in-depth interview ya. Jadi sebenarnya metode research itu banyak banget, benar-benar banyak banget gitu. Dan ini adalah beberapa metode research yang biasa dipakai di dunia UX. Dan yang aku buat di sini tuh adalah
metode yang paling sering dipakai gitu. Yang pertama kalau di kualitatif itu ada in-depth interview, ada FGD, ada usability test, terus ada etnografi, diary study, sama ada card sorting. Kalau di kuantitatif ada survei, terus usability test juga bukan secara kuantitatif pun juga dengan diary study, terus ada A/B testing juga. Terus untuk yang ketiga ini desk research. Desk research ini sama aja kayak secondary research sih kita bilangnya. Jadi kita nggak langsung ngambil data gitu, nggak ngambil data langsung ke user. Dan biasanya desk research ini kita ngelakuinnya dengan competitive study, literature research, atau online research gitu. Kayak kita ngamatin di sosial media, biasanya kan suka ada tuh netizen-netizen misalnya di e-commerce tuh suka ada yang sambat, iya nih sekarang misalnya Shopee itu gini gitu. Nah, kita bisa ngelihat dari situ tuh sambatan-sambatan user tuh kita bisa ngamati dari situ. Oke. Yang paling seru nih, yaitu ngelakuin research-nya gitu kan. Sebelum kita mulai ngelakuin research atau ngambil data, yang pertama harus kita lakuin ini adalah kita harus rekrut partisipannya dulu dong tentunya kan. Caranya gimana? Biasanya ada 2 cara nih yang bisa dilakuin. Pertama, kita bisa sebar screening survei, sama kita bisa juga ngambil data-data user dari database gitu. Jadi biasanya database itu kita punya nomor HP user, kita punya email gitu, dan itu biasanya bisa kita gunakan untuk approach user untuk sesi research gitu. Nah, kalau screening survei ini tuh tujuannya untuk memastikan apakah user yang kita ajak untuk UT atau usability test atau mungkin kita ajak ke in-depth interview itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria yang kita cari apa enggak sih gitu. Misal tadi target audience kita yang di research plan itu kan misalnya adalah user yang pakai aplikasi Cookpad kan, bukan site ya. Di sini di screener surveinya kita bisa tanya ini platform apa yang dia pakai untuk baca resep. Kalau seandainya dia jawab mobile app, berarti kita bisa ajak dia ke sesi UT atau sesi in-depth interview gitu. Tapi kalau misalnya dia jawab website, berarti dia sudah tidak memenuhi kriteria. Kayak gitu tujuannya screening survei. Terus selanjutnya adalah pengambilan data gitu. Nah, kalau di pengambilan harus prepare gitu kan, ketika kita mengambil data kita harus ada consent form. Jadi benar biasanya ada beberapa company yang menggunakan consent form untuk nge-record session-nya. Tapi minimal at least kita izin ke user kalau merekam sesi ini dan kita jelasin juga kalau sesi ini hanya akan digunakan untuk penelitian ini aja gitu dan tidak luaskan dan akan digunakan sebagai dokumentasi rahasia perusahaan gitu misalnya. Terus kita juga perlu prepare buat note taking documents-nya. Ini kita bisa kayak bikin template gitu kan, karena biasanya untuk note taker ini itu nggak cuma kita sendiri gitu, jadi kita bisa lebih fokus untuk memoderasi sesi usability testing atau in-depth interview. Jadi note taking ini tuh biasanya kita assign ke orang lain, manager atau ke siapapun stakeholder kita, jadi kita libatkan juga gitu. Terus kita juga bisa prepare prototype atau mungkin dari list itu juga bisa. Terus kemudian kita bisa prepare untuk script-nya yang tadi di slide sebelumnya sudah dicantumkan ya template-nya seperti apa, formatnya seperti apa. Sama yang terakhir kita perlu assign juga siapa yang akan jadi observer, siapa yang akan jadi note taker gitu. Nah, ini penting juga ya untuk melibatkan stakeholder. Nah, product manager atau kayak UI designer itu penting juga untuk kita assign buat jadi observer dan note taker di sini karena hasil research kita itu akan kita diskusikan dan kita brainstorm akan menjadi sangat jauh lebih efisien ketika mereka tuh atau UT intinya sesi user research gitu ya biar mereka tuh bisa langsung mendengar apa katanya user itu seperti apa, kendala yang dialami langsung sama user itu seperti apa, dan akan beda banget. Kita tuh cuma cerita ke stakeholder kayak iya usernya ini ada gitu, tapi akan beda. Untuk melibatkan. Setelah kita ambil data, kita analisis ya datanya, terus kita bikin report. Nah, ini adalah bentuk report yang biasanya saya dan tim pakai gitu ya untuk mereport atau ngasih gambaran dari
dari hasil evaluasi usability ke stakeholder. Nah, biasanya nanti dari hasil report ini tuh bakal jadi pegangan buat UI designer gitu untuk bikin design improvement-nya. Jadi biasanya setelah ini UI designer tuh bakal revisi desainnya, terus nanti setelah direvisi baru deh masuk ke engineer untuk di-develop dan kemudian rilis gitu. Nah, di isi report ini apa aja? Jadi yang pertama, ini biasanya kita tulis highlight-nya dari insight yang kita dapat itu apa. Misalnya di sini kalau case yang tadi, kita bisa cari tahu bagi resep premium ini kurang nonjol nih di halaman hasil pencarian resepnya. Jadi user ini ketika di halaman itu tuh agak sulitan buat nemuin resep premium tadi. Terus kita bisa tulis contohkan juga di sini berapa partisipan yang mengalami isu serupa. Terus kita bisa kasih label severity rating. Severity rating ini biasanya yang dipakai tuh cuma 3 sih, antara yang good, low concern, sama high concern. Kalau good ini artinya berarti user itu bisa menyelesaikan tasknya dengan mudah. Terus kalau low concern itu user itu kesulitan buat nyelesain task, tapi sebenarnya mereka berhasil aja gitu. Terus kalau yang high concern ini user ini nggak bisa atau gagal gitu buat nyelesain task yang kita minta. Kita bisa kasih labelnya di situ. Terus juga bawahnya kita bisa tulisin apa ya? Ini tuh adalah kata-kata yang dikeluarkan sama user atau kata-kata yang diucapkan sama user ketika sesi UT atau sesi in-depth interview. Misalnya dari task, dia bilang, kok aku nggak bisa ya nemu resep premium di halaman ini gitu. Kita bisa cantumin di sini sebagai data pendukung. Terus rekomendasinya ini bisa kita, misalnya kalau untuk di case yang tadi, ini bisa kita berikan rekomendasi, misalnya kayak kita bisa nambahin section baru buat resep premium di halaman hasil pencarian resep gitu. Terus di sebelah kiri, kita juga bisa kasih screenshot user interface-nya atau tampilan desainnya yang menjadi isu yang akan dijelaskan di halaman ini gitu. Sebenarnya untuk label ini itu juga penting banget, karena biasanya kan kita bisa jadi ngasih beberapa task, mungkin bisa jadi ada 5 atau 6 task. Nah, misalnya untuk sebuah fitur kayak kita ngasih 6 task, kita tuh akan memberikan insight yang berbeda. Jadi bisa jadi insight-nya tuh ada 6 atau lebih gitu ya. Nah, dengan kita ngasih severity rating, kita tuh akan membantu stakeholder atau mungkin product manager buat nentuin kira-kira mana ya isu yang paling penting untuk untuk di-improve atau untuk diperbaiki gitu di aplikasi ini. Kayak gitu, karena nggak semua insight atau nggak semua hal, nggak semua masalah dari user itu harus kita selesaikan. Kenapa? Sebenarnya lebih berkaitan dengan ini sih, proses development aja dan juga timeline dari pengerjaan fitur tersebut. Oke, itu tadi soal day-to-day-nya UX Research. Sekarang saya mau cerita lagi nih. Jadi dari dulu ketika saya awal kerja gitu ya, bahkan sampai sekarang, ketika orang tahu background saya itu teknik industri, pasti ada aja nanya, emang TI itu sama UX ada ya kaitannya gitu? Emang nggak lain dong gitu. Terus ada juga yang nanya, emang bukannya dari TI ke UX tuh loncat pagar ya, atau istilahnya tuh kayak murtad sesuai sama bidangnya, kata mereka, menurut mereka seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu deh mungkin diagramnya. Dulu ya, saya tuh ingat kalau saya tuh diajarin ada 3 tipe ergonomi. Ya. Jadi dulu itu diajarin pertama ergonomi itu ada tipe physical ergonomics, terus juga ada cognitive ergonomics, sama ada ergonomi di organizations. Kalau physical itu kan mungkin teman-teman juga udah familiar ya. Kalau physical itu berkaitan dengan working cost, handling material, terus movement gitu. Terus ada satu lagi tuh yang susah, apa sih namanya? Musculoskeletal kan, yang ngebahas tentang gimana biar desainer ini tuh punya guideline membuat produk yang usability-nya tuh baik gitu, sehingga bisa kapabilitas kognitif. Terus ada juga ergonomics of organization, ini berkaitan dengan working hour, rules, proses, dan lain sebagainya gitu. Nah, posisinya UI UX itu ada di sini, ada di kognitif, ergonomi kognitif gitu. Jadi kalau ada yang nanya,
emang ada ya hubungannya UI UX sama ergo, emang bisa ya TI jadi ke UX? Itu bisa banget, karena memang kita belajar soal ergonomi kognitif, dan UI UX ini masuk ke ergonomi kognitif ini, gitu. Jadi jawabannya ada banget, gitu. Nah, mungkin sekarang timbul pertanyaan ya, kalau emang related, berarti keilmuan apa sih yang dari ergonomi gitu yang bisa dipakai di UI UX gitu kan? Oke. Nah, mungkin kita coba untuk breakdown berdasarkan mata kuliah gitu kali ya. Kalau di mata kuliah wajib nih, itu ada ergonomi industri kan sama ada P3. Kalau di ergonomi industri, itu tuh kita udah mulai dikenalin nih, kita udah diajarin soal tipe UI, itu ada apa aja, terus prinsip UI design, bahwa UI itu harus bisa nyaman buat dipakai, terus harus bisa reduce cognitive load, terus juga harus bisa konsisten gitu ya secara desainnya. Itu di sini juga udah dijelasin, dan juga kita mungkin juga udah bisa lebih dikenalin soal UI sama UX, itu bedanya apa dan apa masing-masingnya gitu kan. Terus kalau di ergonomi industri itu juga ada lagi human information processing, tentang gimana manusia itu nyimpen, terus mengintegrasikan sama kayak menerima, terus juga menggunakan suatu informasi, itu kira-kira sistemnya seperti apa, flow untuk human menerima informasi gitu kan. Terus kalau di P3, di mata kuliah P3, yaitu perencanaan pengembangan produk, ya itu ya intinya ya. Kalau di sini tuh framework ini tuh dipakai mereka pakai framework design thinking. Itu ingat banget dulu dipakai framework design thinking, di mana kita bisa empathize ke user, terus defining problemnya apa, terus bisa dapetin ideation gitu ya soal untuk new solutions-nya, terus masuk ke prototyping sampai ngetes prototype-nya. Nah, secara prinsip ini tuh udah implementable gitu, baik untuk tangible product ataupun produk digital gitu. Terus juga untuk mata kuliah pilihannya ini ada ergonomi kognitif. Di sini pasti banyak banget sih untuk ngebahas UI UX di sini gitu. Dulu saya belajar banyak banget soal UI UX tuh ketika ngambil mata kuliah ergonomi kognitif ini. Di sini salah satu bahasannya itu soal human computer interaction gitu ya. Dia mempelajari soal gimana manusia ketika menggunakan sebuah interface gitu. Terus di sini juga dijelasin kalau human computer interaction itu dibutuhkan gitu biar kita tuh bisa mendesain sebuah produk yang interaktif. Jadi biar kita tuh bisa menunjang pekerjaan atau mungkin aktivitasnya user. Terus di RCOG juga lebih detail dibahas soal human information processing, sama di RCOG juga udah mulai dikenalin soal usability evaluation gitu, yang tadi saya bahas gitu prosesnya seperti apa. Terus dulu tuh juga ingat deh, dulu tuh di RCOG itu ada diajarin cara setting kalau kita mau pakai eye tracker. Tadi kan sempat di-mention ya sama Bu Datna kalau di lab itu ada alat untuk eye tracker kan gitu. Terus juga dulu sempat nyoba pakai VR juga gitu di lab FPSK, dan itu seru banget sih. Jadinya dulu tuh kita pakai videonya tuh pakai buat madam api, kayak buat penyuluhan untuk pemadaman api, atau mungkin kayak misalnya ada sebuah kecelakaan kebakaran itu seperti apa gitu. Itu seru banget sih waktu itu dulu. Jadi dulu tuh saya excited banget kalau lagi ada kuliah ergonomi kognitif, karena kayak wah canggih-canggih banget ya ini teknologi yang dipakai gitu. Terus ngomong-ngomong soal eye tracker nih. Jadi eye tracking itu kan salah satu metode gitu ya yang bisa dipakai untuk evaluasi usability juga gitu. Cuman memang eye tracking ini tuh tidak common untuk dipakai di applied research atau research yang dipakai di company-company atau di perusahaan sekarang kayak UX research. Karena dulu tuh saya ingat banget kalau untuk pakai eye tracker itu tuh settingannya tuh harus dibuat sedemikian rupa, kayak harus ada jaraknya antara mata kita dengan layar itu seberapa, terus badan kita dengan layar itu seberapa, dengan meja itu seberapa, terus kita juga harus kayak punya dipasangin kayak buat nyanggahan kepala gitu, biar kepala kita tuh nggak gerak sedikit pun. Jadi mata kita tuh nggak gerak sedikit pun, karena kalau kalau kita gerak nanti harus ngambil data ulang gitu. Dan gambarnya pun yang ditampilin tuh gambar statis di layar. Dulu ingat banget kayak, ya ampun ini orang-orang yang ngambil TA soal eye tracking nih, wow keren ya, maksudnya dengan effort yang sebesar ini gitu. Terus nih baru sekitar 3 bulan lalu
saya itu di kantor itu demo sama company dari India yang mereka tuh provide service eye tracker ini. Jadi company dari India ini kayak mereka tuh ngejelasin soal mereka jual service untuk eye tracker, terus mereka nawarin ke company kita kalau ini tuh bisa dipakai untuk optimize UX kalian gitu loh. Itu yang mereka promosi seperti itu. Terus mereka demo, mereka contohin cara pakainya gimana. Nah, itu tuh waktu mereka ceritain cara pakai gimana, sekarang teknologi tuh bener-bener kayak cuman cukup pakai webcam laptop ini aja gitu, dan itu tuh udah bisa banget buat pakai eye tracker. Jadi kita bisa kayak sambil ngeliat website, bisa sambil scroll website, buat nonton video tuh juga bisa gitu. Jadi tiba-tiba mikir kayak ya ampun, dalam waktu nggak sampai 2 tahun tuh teknologi udah sebegini canggihnya ya gitu. Padahal dulu tuh kayaknya ribet banget buat pakai eye tracking gitu kan. Jadinya amazed sendiri gitu. Jadi itu sekilas soal eye tracker ya. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya working experience yang sudah saya tempuh gitu untuk menjadi UX researcher. Jadi sebelum di DN Media, saya tuh pernah intern di Garuda waktu itu sebenarnya untuk KP sih, untuk kerja praktek. Terus semester 7 saya intern di Relief di bagian marketing. Terus kemudian setelah lulus saya intern as a UX researcher di Lingotalk. Terus Lingotalk ini BTW early stage startup. Waktu saya join itu kayak masih baru berdiri 2 tahunan, dan dia tuh di bidang edukasi bahasa. Jadi mungkin kayak sejenis cakap gitu, mungkin teman-teman kalau tahu. Nah, terus mungkin kalau misalnya dilihat dari pengalaman internship saya gitu ya, itu kan agak loncat-loncat. Tapi memang buat saya, intern itu menjadi ajang untuk saya tuh bisa explore bidang karir yang saya mau tekunin itu apa, gitu. Dan setelah waktu itu saya selesai dari intern di Relief, itu kan berarti saya semester akhir ya waktu itu, udah semester 8, terus waktunya TA juga. Nah, dan waktu TA itu tuh saya ngambil topik UX. Dan pas itu juga, itu dibimbing sama Bu Ratna, gitu kan. Terus along the way, selama ngerjain TA, selama ngambil data gitu, saya tuh ngerasa cocok nih sama bidang UX. Terus tiba-tiba saya nemu kalau ada profesi namanya UX researcher. Padahal dulu tuh nggak ngerti UX research tuh bahkan baru tahu di semester 7 atau semester 6 gitu, dan nggak ngerti juga ada profesi kayak gini gitu kan. Jadi begitu lulus, akhirnya saya coba apply di LinkedIn. Tapi waktu itu, fun fact, waktu saya udah lulus, saya apply UX researcher di LinkedIn, nggak ada satupun lowongan UX yang terima fresh graduate. Jadi nggak ada satupun CV saya yang lolos ke waktu saya apply, karena memang saya waktu itu as a fresh graduate kan. Dan waktu itu minimum experience-nya itu adalah minimal setahun atau 2 tahun gitu. Jadi sama sekali nggak ada yang terima fresh graduate gitu. Tapi akhirnya ya udah, karena udah demen di UX, ya udah nekat aja apply gitu kan, namanya juga nyoba kan, namanya juga usaha gitu kan, siapa tahu gitu. Gitu intinya. Terus akhirnya setelah lulus, karena udah tahu nih kalau oke, mungkin untuk menjadi UX researcher mungkin saya harus harus punya setahun atau 2 tahun pengalaman. Akhirnya ya udah, setelah lulus saya mutusin buat apply intern, dan waktu itu masuk ke Lingotalk gitu ya, dan akhirnya mulailah journey saya as a UX researcher itu di Lingotalk ini. Anyway, fun fact lagi, waktu itu ya, untuk apply intern itu tuh kita diminta untuk ngasih portofolio. Jadi sempat bingung juga kayak, kan biasanya kalau intern itu kan kita buat bangun portofolio ya, kita kan biasanya belajar dari nol, terus kayak bakal dibimbing gitu kan. Bayangan saya tuh dulu kayak gitu. Ternyata di bidang UX, intern apapun itu tuh udah harus punya portofolio gitu. Jadi kayak, wah, dulu aku nggak TA soal UX, aku pakai portofolio apa gitu kan. Itu dulu kebayangnya kayak gitu. Terus singkat cerita nih, di Lingotalk, karena dia di early stage startup, jadi saya tuh UX researcher sendirian. Istilahnya istilahnya kayak babat alas lah gitu. Babat alas tuh kayak kita membangun sebuah sistem, kita berusaha untuk menstabilkan workflow. Itu waktu itu di Lingotalk tuh kayak gitu. Dan dari situ akhirnya mulai paham, oke, workflow-nya di product development tuh ternyata kayak gini, dan challenge-nya tuh seperti ini gitu. Jadi udah mulai ada pegangan, oke, berarti ketika misalnya nanti udah full time, aku udah bisa lebih langsung
buat hands-on project nih, real project-nya kayak gimana. Karena kan responsibility-nya akan berbeda ya ketika intern sama ketika kita sudah mulai full-time di company tersebut gitu. Akhirnya dari Lingotalk, experience-nya alhamdulillah bisa lebih kuat, terus juga dari challenge-challenge yang didapatin itu juga bisa lebih bikin solid juga dari sisi UX-nya. Akhirnya alhamdulillah keterima di IDM gitu sekarang. Mungkin itu kenapa saya akhirnya bisa atau mungkin journey-nya kali ya, journey ketika saya sampai ke UX researcher di Daily Media itu seperti itu gambarannya. Oke. Nah, terakhir ini saya diberikan arahan nih sama teman-teman panitia gitu kan untuk sharing soal hal apa sih yang perlu di-prepare gitu untuk karir pasca kampus gitu. Pertama yang pasti harus lulus dulu ya teman-teman, baru bisa kan gitu. Kalau enggak bisa mulai gitu kan. Nah, oke, karir itu kan jenisnya banyak ya, dan tiap macam karir itu punya path-nya masing-masing gitu kan untuk terjun di bidang itu gitu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya mungkin teman-teman bisa coba nih untuk mulai considering gitu. Sebenarnya teman-teman tuh tujuannya berkarir itu apa sih? Apakah mungkin untuk finansial, apakah untuk passion, atau ingin apa gitu. Dan yang paling penting mau di bidang apa gitu. Apalagi teknik industri ini kan pelajari itu luas banget ya. Saya nggak tahu nih teman-teman relate atau enggak, tapi dulu tuh saya ingat abis keluar dari kelas termodinamika, saya tuh sempat sepaneng, terus kayak duduk di Plaza TI gitu ya, sambil bengong, sambil mikir kayak, ya ampun ini tuh sebenarnya aku tuh belajar apa, kenapa kok aku belajar termodinamika, kenapa kok aku belajar diagram FF, P3C, segala macam. Itu tuh sempat kayak merenung kayak, kenapa sih aku tuh belajar apa gitu. Adalah kayaknya 2 atau 3 semester awal gitu, sampai bahkan mungkin 4 semester awal waktu kuliah tuh bingung sebenarnya tuh aku tuh atau saya tuh belajar apa sih gitu di sini kan. Dan akhirnya baru mulai kebayang, oh oke, baru mulai ngerti teknik industri dan fokusannya itu setelah semester tengah-tengah agak ke akhir gitu. Jadi penting banget untuk teman-teman itu explore sedini mungkin tentang bidang apa gitu yang mau ditekunin untuk berkarir gitu. Terus kalau misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang udah semester 6 atau mungkin semester 5 ke 6 gitu, tapi masih bingung mau fokus di bidang apa, nggak apa-apa, tenang, jangan panik, tetap dijalanin aja, tetap explore, karena saya juga dulu baru mantap ke UX itu juga waktu di semester 8 ya, waktu ambil tugas akhir gitu ya. Jadi menurut saya penting sih untuk mulai explore mau berkarir di bidang apa gitu. Nah, menurut saya juga salah satu cara yang bisa dilakukan nih buat explore kita tuh sebenarnya nyaman ya atau mungkin passion-nya di bidang apa, itu salah satunya dengan intern. Karena intern itu sangat membantu kita banget nih untuk ngerti secara detail gitu ya tentang job desk kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita nggak terjun langsung, kita cuma kayak tahu sekilas kulitnya aja kayak oh oke, marketing tuh mungkin lebih ke orang yang mempromote mungkin company-nya ke orang luar gitu misalnya. Kita cuma tahu sekilas aja, tapi begitu udah masuk, oh oke, ternyata marketing tuh orang-orang yang berkaitan dengan KOL, ngomong approach influencer, harus mungkin dapetin revenue dari partnership sekian persen, segala macam, hal-hal seperti itu yang kita tuh nggak bakal tahu kalau kita tuh nggak nyemplung dulu, kayak gitu. Nah, apalagi sekarang itu kan untuk intern udah banyak ya channelnya, udah ada Kampus Merdeka gitu kan, udah banyak wadahnya. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari situ. Terus juga dari intern itu kita juga bisa optimalin networking. Jadi setelah kerja saya tuh baru ngerasain kalau networking tuh penting banget gitu di dunia kerja. Apalagi sekarang tuh mungkin kalau teman-teman belum tahu, sekarang tuh perusahaan-perusahaan tuh banyak yang menerapkan sistem referral. Jadi misalnya nih, saya misalnya kenal dan masih punya hubungan baik dengan direct manager saya di Relief misalnya. Sekarang kita kan udah beda nih path-nya. Dia misalnya sekarang sudah di Bukalapak, terus saya sekarang sudah di IDN. Nah, saya tuh bisa banget nih untuk approach dia di LinkedIn, terus kayak buat tanya, ada nggak sih job opportunity di Bukalapak untuk bidang UX gitu. Itu bisa banget gitu. Terus kalau misalnya emang ada, nanti dia bisa ngerekomendasiin saya ke tim HR-nya Bukalapak, terus nanti peluang saya untuk lanjut ke sesi interview sama HR-nya Bukalapak tuh bakalan lebih besar gitu, karena masuknya lewat referral programnya mereka. Tapi ini beda sama ordal, beda sama orang dalam ya. Karena referral program ini memang program resmi dari company dan memang orang-orang yang
direkomendasikan lewat referral program itu peluang atau chance untuk di interview, untuk lanjut ke sesi user interview itu juga bisa lebih besar gitu. Karena ibaratnya dapat rekomendasi dari orang yang sudah jadi employee-nya mereka. Seperti itu mungkin gambarannya. Mungkin itu sih ya saran personal yang dari saya yang bisa saya share untuk mempersiapkan karir teman-teman gitu nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya share hari ini. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan gitu dan sudah excited untuk menyimak sesi ini. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa connect ke LinkedIn gitu. Terima kasih buat Kak Hani yang udah nyampein materinya yang begitu insightful dan juga sangat bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin dari teman-teman di sini udah nggak sabar nih Kak buat kasih pertanyaan. Nah mungkin aku mau ngingetin dulu ke teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikan di link Slido yang telah dibagikan oleh panitia. Ataupun mungkin bisa langsung raise hand secara langsung juga diperbolehkan ya Kak Hani. Mungkin buat panitia bisa membantu untuk share screen slide-nya. Baik, jadi saya bantu untuk membacakan pertanyaannya ya Kak. Saya mulai dari yang paling like-nya tertinggi. Untuk yang pertama itu, permisi Mbak izin bertanya terkait perbedaan dari UI desain dengan graphic design itu apa ya Mbak? Oke, mungkin ini boleh langsung dijawab ya. Kalau UI design itu dia lebih ke apa ya, mendesain tampilan sebuah aplikasi gitu. Sedangkan kalau misalnya graphic design itu lebih ke mendesain sebuah kayak misalnya mungkin poster atau mungkin kayak banner yang sifatnya lebih ke informatif. Nah, beda dengan UI design, kalau UI design ini arahnya kan dia mendesain untuk digunakan oleh user, di mana user itu harus berinteraksi dengan tampilan atau desain tersebut kan. Jadi bedanya lebih ke di situ sih gitu. Jadi untuk UI designer ini juga harus bisa mengerti sebenarnya user ini apa behavior-nya seperti apa, terus kira-kira secara UX-nya tuh bisa dimengerti sama user atau enggak kayak gitu sebenarnya untuk perbedaannya. Menjawab kira-kira? Oke, mungkin sudah menjawab Kak. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Terkait hipotesis, terlihat bahwa hipotesis sebenarnya bisa dicegah di pengembangan awal. Tetapi mengapa masih tetap diluncurkan dan menunggu hingga terjadi penurunan CVR? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, ini menarik ya pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk product development ada beberapa hal yang gini, untuk sebuah research, yang pertama dulu ya, untuk sebuah research itu ketika misalnya awalnya kita melakukan research untuk pengembangan fitur misalnya atau pembuatan fitur si premium resep tadi. Biasanya research itu kadang ada beberapa hal yang kita miss. Jadi research itu memang ada kekurangannya masing-masing. Jadi nggak memungkinkan atau masih ada kemungkinan untuk ada yang kita miss dari research. Misalnya gini, anggaplah untuk membuat fitur itu kita bisa invite 5 orang gitu ya, untuk misalnya kita ajak ngobrol mereka tuh kebutuhannya seperti apa dan segala macamnya. Nah, 5 orang ini kan kita akan mendapatkan anggaplah misalnya 80% usability issue gitu ya. Nah, tapi misalnya ada 20% yang kita tuh nggak ke-capture dari situ. Jadi itu bisa dilakukan di research lanjutan. Atau bisa juga jadi karena misalnya produk ini ketika rilis itu belum sempat ada research sebelumnya. Karena memang ketika di company ada beberapa case yang misalnya si level gitu ya, si level itu minta untuk fitur ini tuh dirilis deh langsung aja gitu. Jadi timeline-nya mepet dan product manajernya pun juga yang memberikan atau mungkin yang nge-build konsep fiturnya itu juga relatif singkat gitu ya, jadinya nggak sempat melakukan research, itu juga mungkin gitu. Jadinya ada beberapa prioritas sih, ada beberapa alasan kenapa itu tidak capture waktu research awal gitu. Kira-kira menjawab kah?
Mungkin sudah menjawab, Kak. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu terkait usability testing itu dilakukan hanya ketika produk sudah siap launch ke user ataukah ketika bentuknya itu masih low fidelity juga wajib? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau untuk usability testing, untuk prototype yang kita prepare untuk usability testing itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan atau mungkin timeline. Jadi gini, biasanya ada tim desain yang mereka tuh sudah punya konsep atau punya desain sistem yang solid. Jadi berarti desain sistem itu kan adalah ketika mereka tuh sudah punya kayak dokumentasinya nih, buttonnya itu pakai yang mana untuk halaman ini atau untuk fitur ini buttonnya pakai yang mana, icon-iconnya pakai yang mana, terus ukurannya seberapa, mereka tuh udah punya desain sistemnya yang solid. Jadi ketika misalnya kita minta prototype, kadang mereka tuh prefer untuk memberikan langsung high fidelity karena mereka ngerasa kayak ya udah untuk bikin prototype-nya tinggal comot-comot dari desain sistemnya aja yang bentuknya sudah high fidelity. Tapi kalau seandainya desain sistemnya tuh belum solid, belum ada gitu ya, itu nggak apa-apa banget untuk pakai low fidelity. Jadi kalau misalnya low fidelity ini bisa digunakan ketika satu misalnya desain sistemnya masih belum solid, atau yang kedua ketika kita tuh pengen menguji atau kita pengen ngetes konsep kita tuh secara cepat gitu. Misalnya timeline-nya mepet banget nih, terus untuk ngedesain high fidelity juga nggak memungkinkan karena desain sistemnya belum solid, jadinya ya udah didesain low fidelity-nya dulu, terus kita langsung testing ke user, itu masih memungkinkan gitu. Cuman memang harus agak berbeda ya pasti research-nya ketika kita ngedesain user interface yang sudah high fidelity sama yang low fidelity gitu. Karena kan kalau misalnya low fidelity mungkin usernya kayak agak beda persepsinya kayak oh ini udah bisa dipakai gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya lebih ke kayak gitu. Terima kasih Kak Hani. Kak Hani mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi kan udah dijelasin kalau eye tracker itu kurang relate untuk dijadikan research di company. Nah lalu tools apa yang paling cocok digunakannya? Dan mohon maaf gitu. Oke, sebenarnya bukannya kurang relate, tapi memang lebih ke kurang common sih. Karena gini, biasanya kebutuhan research yang common di company itu adalah untuk mengevaluasi prototype gitu, atau mengevaluasi sebuah user interface yang sudah rilis. Jadi misalnya ketika user interface-nya sudah rilis nih, aplikasinya udah rilis, terus misalnya itu udah lama banget, itu misalnya tampilannya udah terakhir dibikin itu tahun 2015 gitu kan, berarti kan mungkin secara UI itu sudah kurang menarik nih di tahun sekarang. Jadi akhirnya kita coba evaluasi usability dengan usability testing, itu juga bisa. Nah, untuk tools yang paling cocok, biasanya tuh yang dipakai itu usability testing. Jadi itu tadi yang sempat saya jelasin gitu. Salah satunya kenapa usability testing itu aman untuk dipakai, itu bisa dipakai untuk uji prototype ketika itu belum rilis dan juga ketika aplikasinya atau UI-nya tuh sudah rilis di aplikasinya. Terus kalau untuk yang soal relate atau enggak, sebenarnya masih relate kok, masih bisa untuk dipakai. Terutama misalnya eye tracker ini bisa kita pakai untuk tahu awareness user terhadap banner gitu, atau banner iklan. Misalnya gini, orang itu kan user itu paling nggak suka atau mungkin menghindari iklan. Bahkan ada sebuah research ketika misalnya teman-teman buka website gitu ya, terus di atas kanan bawah itu, atas kanan kiri bawah itu isinya iklan-iklan semua, itu kan banyak tuh ya website kayak gitu. Nah, biasanya waktu itu dulu tuh pernah saya ada research untuk diminta menentukan layout yang optimal untuk sebuah iklan di website itu kira-kira seperti apa gitu. Nah, akhirnya itu bisa sebenarnya dilakukan pakai eye tracker. Justru optimalnya pakai eye tracker karena kita bisa ngelihat behavior-nya user dalam ngenotis sebuah iklan di website itu seperti apa. Karena kalau seandainya pakai indeks interview, itu khawatirnya lebih ke berusaha untuk cari dari yang jeleknya dulu. Kita berusaha untuk melihat dari point of view orang yang nggak nyaman dulu. Baru nanti kita tes lagi ke user yang pool-nya tuh lebih besar gitu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Hani. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dalam melakukan UI UX development, seorang industrial engineer harus bisa merealisasikan atau back-end, ataupun hanya cukup melakukan desain dengan pertimbangan dari ergonomi saja ya, Kak? Oke, sebenarnya mungkin kalau untuk ini menurut saya sih lebih ke tergantung role-nya dia ya. Sebenarnya apakah sebenarnya as an industrial engineer itu harus bisa back end atau enggak, itu enggak. Karena apakah UX researcher harus bisa back end atau enggak, enggak. Karena memang untuk di UI UX development itu ada yang namanya product manager, di mana product manager ini atau product owner itu mereka tuh sebagai orang yang ibaratnya mereka yang mengkonsep suatu fitur itu akan seperti apa arahnya, terus nanti bisnis revenue-nya tuh dari mana, terus user-nya siapa, terus nanti secara teknis ini tuh bisa diimplementasikan atau enggak, terus nanti controlling dari sisi engineer-nya itu akan dilakukan oleh product manager. Mungkin lebih tepat kalau seandainya as an industrial engineer itu masuk ke product manager itu harus bisa atau mungkin itu harus paham tentang coding-codingan dari back end dan juga front end itu mungkin lebih tepat. Tapi kalau as an industrial engineering terus masuk ke UX research atau ke UX design itu jarang sih kita biasanya tektokan sama back end atau front end gitu. Biasanya kita tektokannya lebih ke product manager dan product manager yang tektokannya ke engineer gitu. Baik, terima kasih Kak Hani. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan. Ya, untuk yang terakhir, apakah kira-kira UX research juga berperan dalam penyusunan PRD atau dokumen produk lainnya ya, Kak? Oke. Sejauh ini sih biasanya UX researcher itu nggak terlalu banyak berperan dalam penyusunan PRD atau mungkin dokumen produk ya. Jadi biasanya untuk PRD ini lebih ke full tanggung jawab atau responsibility-nya dari product manager. Karena kan product manager yang punya yang punya konsepan gitu berdasarkan hasil research, nanti dia akan mengarahkan atau dia akan mengkonsep, oke, dari hasil research itu seperti ini, kebutuhan user seperti ini, dan requirement-nya itu gimana. Jadi nanti product manager yang akan mentranslate requirement fitur tersebut dari user ke dalam PRD untuk diberikan ke engineer gitu. Karena sebenarnya PRD ini kan ibaratnya kayak alat komunikasinya produk ke tim engineer gitu kan. Jadi engineer itu akan ngebangun sebuah fitur, akan ngoding-ngodingnya, flow-nya seperti apa, itu akan berdasarkan PRD gitu. Kalau misalnya berperan secara langsung sih sejauh ini enggak sih. Jadi mungkin lebih ke berdasarkan hasil research gitu pertimbangannya. Baik, terima kasih Kak Hani. Mungkin karena juga keterbatasan waktu, mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi, mungkin bisa menghubungi Kak Hani lewat media sosialnya ataupun media lain ya Kak? Apa diperbolehkan ya? Iya, boleh silakan. Nanti bisa Oke. approach di LinkedIn aja. Baik, buat teman-teman nanti yang masih mau nanya bisa langsung menghubungi ke Kak Hani. Dan mungkin untuk sesi selanjutnya mungkin saya akan membacakan sedikit summary dari materi Kak Hani hari ini. Yaitu yang pertama terkait UI UX terkait perbedaannya yaitu UI merupakan desain dari make an interface beautiful. Nah, sedangkan yang UX itu merupakan desain is what makes in a interface useful. Nah, untuk UX research sendiri itu bertujuan untuk memahami perilaku, kebutuhan, motivasi, dan juga penggunaan terkait interaksi mereka dengan desain ataupun pengalaman yang telah mereka lakukan. Dan kemudian untuk melakukan UX research ini dilakukan discuss with stakeholder, kemudian juga dilakukan diskusi dengan stakeholder ini dengan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu what is the product, who are the user, what do you want to know, and why, and when do you need the result, and what will you do with the result, and what do you know now. Oke, selanjutnya yaitu terkait develop research plan, yaitu dengan menggali background, melakukan riset objektif, kemudian menentukan hipotesis, dan kemudian melakukan riset kuesioner, dilakukan matriks untuk melihat seberapa impactful sih riset tersebut. Kemudian yang terakhir adalah target group. Dan yang ketiga yaitu ada determine the right research method.
Di sini terdapat dua metode yang biasanya dipakai, yaitu usability testing, yang merupakan sebuah metodologi yang menggabungkan antara interview dengan text of scenario for users to the test prototype. Nah, yang kedua ada in the depth interview, yaitu metodologi penelitian yang kualitatif. Selanjutnya adalah conduct the research, yaitu dengan cara participant recruitment, kemudian bisa dengan data collection. Setelah itu juga dilakukan analisis dan juga report. Nah, untuk UX sendiri ada terkait ergonomik, yaitu tentang physical ergonomic, cognitive ergonomic, dan juga the ergonomic of organization. Nah, mungkin tadi Kak Hani juga menambahkan terkait preparing karir bisa dengan internship dan lain sebagainya. Mungkin summary dari saya cukup itu. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu kita bisa sesi dokumentasi beserta sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ibu Ratna Sari Dewi. Mungkin kepada Bu Ratna dipersilakan. Untuk panitia yang bertugas bisa membantu untuk mendokumentasikannya. Baik, terima kasih Mega. Mbak Hani, ini hanya small token of appreciation. Ini bentuk apresiasi kami yang di lab ya. Setelah 2 tahun ya kita nggak ketemu, dan terima kasih banyak sharingnya untuk adik-adik. Jadi ini benar-benar hands-on experience gitu ya. Jadi kalau di kalau di kampus itu kan mungkin lebih kita cerita, dosen-dosen itu kan cerita teorinya gini loh gitu, secara umum gini loh gitu. Cuman kalau apa yang diceritain Mbak Hani itu beneran gitu, itu day to day life-nya as UX researcher tuh kayak gini gitu. Jadi harapannya dan saya yakin nih teman-teman semua yang hadir di sini tuh udah sangat paham gitu, udah punya ekspektasi. Ya namanya kuliah kan kita ngomongin kan professionals education ya. Jadi kita harapannya ujungnya nanti teman-teman bakal jadi professionals, dan ini adalah salah satu jalur professionals yang teman-teman mungkin nanti bisa tekuni gitu ke depannya. Dan hari ini kita sangat bersyukur gitu ya Mbak Ani mau gitu ya, berterima kasih Mbak Ani mau untuk sharing pengalamannya dan juga gimana sih keterkaitan apa yang sudah dipelajari di kampus ini dengan kegiatan sehari-hari lah ya, tugas sehari-hari sebagai UX researcher di IDN Media. So Mbak Ani, thank you very much. Sering-sering juga boleh ya nanti sering-sering main secara virtual atau secara fisik juga ke lab. Monggo. Kasih banyak. Ya, silahkan Daniel atau Mega. Baik, mungkin dari panitia yang bertugas bisa membantu untuk mendokumentasikan. Baik, terima kasih. Untuk peserta dimohon untuk on kamera karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi beserta pemateri. Mungkin untuk penyerahan sertifikat saya dokumentasikan dulu nggih Bu Ratna. Baik, 3, 2, 1. Nggih, sampun. Baik, kepada para peserta dimohon untuk on kamera karena akan terdapat sesi dokumentasi. Ditunggu hingga 10.57 mungkin. Baik, mungkin buat teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.57, mungkin teman-teman disiapkan senyum terbaiknya. Baik, untuk slide 1, 3, 2, 1. Untuk slide 2, 3, 2, 1. Baik, untuk slide 3, 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir, karena tidak ada yang on cam, mungkin saya lanjutkan ke Mega. Baik, terima kasih kembali Ermi. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna dan juga Kak Hani. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hani yang sudah berbagi pengalaman dan juga apapun yang terkait UI UX dan juga terima kasih juga atas partisipasi aktif dari para peserta. Dan saya juga mau mengingatkan kepada para peserta bisa mengisi link feedback yang telah dibagikan oleh panitianya. Baik, tak terasa acara sudah ada di penghujung acara. Jadi saya Daniel dan teman saya Mega sebagai Master of Ceremony pada hari ini izin pamit undur diri dan sampai bertemu di acara Laboratorium FSK selanjutnya. Makasih teman-teman, makasih Kak Ani. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak. Makasih. Makasih banyak semuanya. Hani. Makasih juga Bu Ratna. Ya. Semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya ya. Amin amin. Ya. Makasih banyak teman-teman Terima asisten kasih juga. semuanya. Izin pamit duluan. Selamat siang, happy weekend. Ya, happy weekend. Oke. Gimana? Bisa saya end meetingnya? Ya. Makasih banyak.